Bismillahirrahmanirrahim. Ihwani fiddin rahmatullahi alaikum. Kuliah kita pada pertemuan kedua ini tentang ulumul Quran. Kita akan membahas mengapa sih kita harus iman pada Al-Quran. Al-Quran itu apa sih sebetulnya, kan gitu. Ada 3 pembahasan ini. Yang pertama ta'riful iman, thoriqul iman bil Quran. Jalan menuju iman pada Al-Quran. Terus kemudian yang kedua, ta'riful Quran, definisi Al-Quran. Ma huwal Quran, what's meaning of Al-Quran, gitu kan. Apa itu Al-Quran? Kalian semua sudah megang Al-Quran kan? Bawa Al-Quran kan maksudnya? Seperti apa yang saya minta, harusnya sudah ya. Meski ada yang berhalangan, tidak mengapa, simpan aja di samping kalian kan gitu kan. Gitu. Untuk memastikan bahwa kita sedang kuliah ulumul Quran. Ya, itu. Terus kemudian yang ketiga nanti kita akan membahas asmaul Quran. Nama-nama Al-Quran. Pertanyaannya, mengapa harus iman pada Al-Quran? Siapa bisa menjawab? Mengapa harus iman pada Al-Quran? Kita ini butuh nggak sih pada Al-Quran? Apa sih Al-Quran? Kenapa harus kemudian kita imani gitu? Quran ini merupakan petunjuk panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Karena kalau Allah sendiri yang turun ke dunia terus memberi petunjuk pada manusia, itu tidak mungkin karena Allah itu maha besar dan dia tidak bisa berada di tempat ciptanya seperti di bumi, karena bumi tidak akan mampu menahan gitu kan keberadaan Allah gitu. Oh begitu. Buminya tidak akan kuat gitu menahannya. Jadi lewat petunjuknya yaitu Al-Quran panduannya diturunkan kepada utusannya. Oke, iya sudah ditangkap. Jawaban Gangga udah ditangkap. Ada jawaban yang lain? Adakah jawaban yang lain? Jawaban Gangga itu intinya kan pertama, mengapa kita iman pada Al-Quran? Karena Al-Quran adalah petunjuk Allah, gitu kan? Karena petunjuk Allah maka Al-Quran itu adalah jembatan antara Allah dengan makhluk, kan begitu. Begitu kan Gangga? Sederhananya begitu, sederhananya. Meringkas dari jawaban yang panjang tadi. Oke, Al-Akhor, tafadhol. Mayurid ayuji, siapa yang ingin menjawab? Fadholi. Karena Allah yang satu-satu. Allah yang memerintahkan untuk beriman. Karena Allah yang memerintahkan kita beriman pada Al-Quran. Oh, Masya Allah. Takbir. Nurul Fitria. Ya. Jazakillah khair. Ada jawabannya lain? Satu lagi. Boleh siapa? Ya. Dia. Silakan dia. Ya. Kenapa kita harus beriman pada Al-Quran? Karena lebih ke itu sih konsekuensi iman. Jadi ketika kita sudah mengakui, ketika kita sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita bukan hanya harus beriman pada Allah, tapi juga beriman pada kitabnya. Oh, Masya Allah. Sudah begitu dia? Kenapa Ustaz? Sudah begitu jawabannya? Iya, sudah. Jazakumullahu khair. Ya, jazakumullahu khair. Semua jawaban logis, semua jawaban rasional, dan semua jawaban bisa diterima. Semuanya benar. Jawaban Gangga yang mengatakan Al-Quran itu petunjuk Allah. Meski tadi ada penjelasan Allah nggak mungkin turun ke bumi, ya kan, itu hati-hati Gangga ya, hati-hati karena kita bukan Allah.
Itu ada pembahasan lain ya, itu di agama Islam 1 mungkin ya, tentang iman kita kepada Allah. Itu tapi tetap bisa diterima oleh rasionalitas kita, mengatakan bahwa Al-Quran ini petunjuk Allah, dan kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, jembatannya adalah Al-Quran, kan gitu. Jembatan, tahu ya jembatan ya, wasilahnya, sarananya, atau kemudian penghubungnya, mak comblangnya. Kalau bahasa bahasa apa, kan mak comblang tahu ya, pengantar antara kita dengan Allah, jembatan. Itu jawaban Gangga. Jawaban dari Nurul, dari Nurul Fitri, karena kita diperintahkan Allah untuk beriman pada Al-Quran. Ya, betul juga itu. Memang Allah memerintahkan pada kita untuk beriman pada. Sementara jawaban dia yang terakhir itu konsekuensi iman. Konsekuensi iman. Kalau kita iman pada Allah, ya otomatis kita iman pada Al-Quran juga. Berarti di situ sebetulnya kalau bisa kita kembangkan jawaban lebih jauh, jawaban dia, rukun iman ada 6 itu. Iman kepada Allah, iman kepada, apa lagi? Halo. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ya, iman kepada kitab dalam hal ini di dalamnya ada Al-Qur'an dan begitu. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Lebih dulu mana antara iman kepada Al-Quran dengan iman kepada Allah? Dari jawaban Nurul tadi, sebentar. Dari jawaban Nurul tadi, kita analisis lebih jauh. Karena kita sudah mahasiswa ini ya. Berpikir kita harus lebih dalam, harus lebih cemerlang, harus lebih luas. Lebih dulu iman kepada Allah apa lebih dulu iman kepada Al-Quran? Al-Quran dulu apa Allah dulu? Tadi sepertinya ada suara Fatin tadi, silahkan. Halo, ada yang mau menjawab? Lebih beriman kepada Allah. Nggak jelas Fatin, diulangi. Halo, Fatin. Ya, Ustaz. Halo, silahkan dijawab gimana? Ya, Ustaz. Putus-putus, Ustaz. Oh iya, Putus. iya suaramu putus-putus memang. Kalau suara Abi jelas nggak, teman-teman? Mendengarnya jelas kah? Jelas. Jelas Ustaz. Ya, amin, amin. Semoga Allah memudahkan pelajaran kita ya. Jadi pertanyaan lebih dulu mana antara iman kepada Al-Quran dengan iman kepada Allah? Ini sebetulnya pertanyaan tidak harus dijawab lebih dulu A atau lebih dulu B. Tapi lebih kepada pertanyaan iman kepada Al-Quran dan iman kepada Allah. Kalau menurut hadis kan iman kepada Allah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi, kan itu urutannya. Rukun iman itu kan, rukun iman kan sudah pelajaran SD, SMP itu dapat itu kan kalian. SMA juga dapat juga. Nah, ketika kita mahasiswa ini, maka analisa kita adalah iman itu apa, kan gitu. Iman itu apa? Sehingga kemudian kita bisa mengatakan ini berapa? Halo, semua melihat? Ini berapa? Dua kan? Kalau saya katakan ini 3, berarti ini kan ada unsur yang nggak tepat, nggak sesuai dengan kenyataan. Ini 2, maka ini benar. Ini 2. Kalau dikatakan ini 3, berarti salah. Statement 3 dengan kenyataan ini sebagai 2, itu berarti kan tidak nyambung. Ya kan? Pernyataan dengan kenyataan tangan yang begini itu nggak sama. Berarti itu salah. Harusnya iman itu begitu. Harusnya iman itu ketika kita mengatakan iman kepada Allah, apa yang kita nyatakan ini betul-betul ada realitasnya.
Dan Allah itu ada realitasnya. Allah itu bukan khayalan, bukan mitos, bukan sesuatu yang tidak bisa kita indra. Bisa. Kita bisa melihat Allah itu bisa. Nggak mungkin dong kita bisa melihat selain Allah kalau selain Allah itu kan ciptaan Allah. Ya kan? Selain Allah itu kan makhluk. Ya kan? Maka nggak mungkin kita bisa melihat makhluk kalau tapi tiba-tiba keluar Zoom ya. Ya Iya, Ustaz, Bin. tadi keluar Zoom. Tadi Ya itu keluar. Masya Allah, itu kehendak Allah juga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baik ya, sebelum masuk screen, nanti screen saya buka lagi. Jadi, Abi ulangi, nggak mungkin kita bisa melihat seperti ini. Abi melihat Zoom, kalian melihat Zoom, ini. Kalau Allah tidak menciptakan, kita bisa melihat. Ya kan? Nggak mungkin. Artinya apa? Zat yang menciptakan melihat itu justru malah lebih jelas dari apa yang dia ciptakan. Lebih mudah untuk ditangkap. Itu. Sehingga memang keberadaan Allah, ingat keberadaan ya, itu hakikul wujud bahkan wujuduhu wujubul akli. Keberadaan Allah itu wajib secara rasional, secara logika kita, bahkan bisa logis banget gitu loh. Gak mungkin tangan ini bisa begini kalau Allah itu gak ada, gak mungkin. Gak mungkin mata ini bisa melihat kalau Allah itu gak ada, gak mungkin itu. Justru dengan adanya mata ini bukti bahwa Allah itu ada. Paham tuh? Nah ini Pahim. mata, telinga, mata, hidung, bibir, telinga, dan lain sebagainya yang ada di alam semesta ini membuktikan bahwa Allah itu ada. Itu ayat yang namanya ayat kauniyah. Ayat alam semesta. Nah sekarang kita masuk ke ayat kalamiyah, Al-Quran. Ketika kita melihat ayat kauniyah, semua ini pasti ada sang pencipta. Sang pencipta itu siapa namanya? Nah itu gak bisa kita melihat batu. Oh batu bicara, sang pencipta itu namanya adalah Allah. Gak mungkin batu bicara begitu. Kemudian ada pohon bicara, itu kan? Kecuali memang ada mukjizat ya, sebagaimana mukjizatnya Nabi Musa yang tongkat kemudian bisa menjadi ular itu. Tapi ini mukjizat itu kan hanya untuk nabi. Itu. Maka kemudian Allah menurunkan Al-Khaliq ya, Al-Khaliq menurunkan Al-Qur'an, bisa juga Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur dan kitab-kitab samawi yang lain, menamakan dirinya, memperkenalkan dirinya sendiri melalui kitab itu. Qul huwallahu ahad. Sehingga nama Allah itu bukan rekayasa pikiran manusia. Itu nama yang Allah sendiri kehendaki. Itu nama yang Allah sendiri sampaikan kepada kita. Bahwa sang pencipta yang tadi itu adalah Allah. Melalui Al-Quran. Sehingga iman kepada Al-Quran itu karena ini adalah kalamullah. Ini adalah wahyu. Begitu ya. Oke, saya kembalikan ke screen. Kita iman kepada Al-Quran karena Al-Quran itu wahyu. Karena Al-Quran itu kalamullah. Karena Al-Quran itu petunjuk Allah. Karena ini perintah Allah. Karena ini konsekuensi iman kita. Dan jawaban-jawaban yang lain antum bisa merekayasa atau antum bisa menarasikan, antum bisa dengan kata-kata antum masing-masing yang menunjukkan bahwa iman kepada Al-Quran dengan iman kepada Allah itu satu kesatuan. Itu. Oke ya. Mengapa harus iman pada Al-Quran? Sudah kejawab kan? Karena kita butuh Allah. Karena kita butuh petunjuk Allah. Karena agar kita tidak tersesat. Karena Al-Quran itu petunjuk jalan menuju Allah. Karena Al-Quran itu adalah segala-galanya segala-galanya dari Allah kan gitu.
Ini kalau kita gali betul Al-Quran, luas sekali, dalam sekali, dan semakin jelas kita ini makhluknya Allah, kita ini Masya Allah ya, gitu. Jadi sampai kosakata habis itu untuk menjelaskan itu. Ya, gitu. Semoga antum bisa menemukan kata-kata yang kemudian dengan kata-kata itu membuktikan bahwa antum insya Allah faham ya. Allahumma amin. Baik, Abi lanjutkan. Iman itu ada proses pembenaran yang pasti bahwa itu ada. Tadi kan begitu Abi jelaskan kan. Maka ketika kita iman pada Al-Quran, Al-Quran ini ada. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan Al-Quran ini benar-benar dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kalian memegang Al-Quran kan? Maka kalian bisa pelajari fakta di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran ini ada, faktanya bisa kita indra, bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita cium, macam-macam gitu kan, jelas. Sehingga kita tidak bisa dibodohi. Ini novel misalnya, nggak bisa. Ini apa? Darmo Gandul. Ini buku fisika, misalnya nggak bisa. Ya. Sama kayak ini dua, nggak bisa dibohongi. Ya. Dua ya dua, nggak mungkin tiga, nggak mungkin empat, misalnya begitu. Maka fakta Al-Quran bisa kita lihat. Yang pasti dari Al-Quran itu apa? Al-Quran pasti berbahasa Arab. Ada nggak Al-Quran yang tidak berbahasa Arab? Tidak ada. Kalau ada Al-Quran berbahasa selain Arab, berarti bukan Al-Quran, itu terjemahan. Dan setiap terjemahan Al-Quran pasti ada kitab yang berbahasa Arab sesungguhnya yang membersamainya. Itu. Maka sampai di sini clear dulu ya, Al-Quran itu pasti berbahasa Arab. Itu. Bisa diterima ya, bahwa Al-Quran itu pasti berbahasa Arab. Karena kalau kita ragu-ragu terhadap kepastian ini, iman kita jadi ragu-ragu juga. Kalau iman kita ragu-ragu, wah namanya bukan iman, namanya ragu-ragu, kan gitu. Coba lihat kitab kalian, lihat Al-Quran kalian masing-masing, Al-Quran kalian itu berbahasa apa? Adawiyah. Al-Quranmu berbahasa apa Adawiyah? Bahasa Arab. Berbahasa Arab. Syafira, Al-Quranmu berbahasa apa? Bahasa Arab juga kan? Kamal, Al-Quranmu berbahasa apa Kamal? Antum membawa Al-Quran enggak Kamal? Malah tidur. Bangun, bangun, bangun. Kamal, Ya, Ustaz, Al-Quranmu berbahasa apa? jaringannya tuh Jaringannya. Masya Allah. sama Ustaz, jaringannya kurang. Ya, nggak masalah. Bisa Bahasa Arab, Ustaz. bahasa Arab bisa dimaafkan ya. Randy bawa Quran? Jaringan saya kurang bagus, Ya, Ustaz. ya bisa dimaklumi. Randy membawa Al-Quran? Coba tunjukkan ke layar. Al-Qur'annya berbahasa apa? Masih di resleting ya. Randy? Mana tunjukkan? Bisa dilihat Bi? Ya Bi? Mana sih gambarmu yang mana tuh? Oh iya. Itu. Ada sampingnya terjemahannya kan? Gitu. Jadi fix ya, sampelnya itu saja, Kamal, Randy, beberapa tadi. Yang pasti Al-Qur'an berbahasa Arab. Oke.
Kalau Al-Quran berbahasa Arab, ada kemungkinan itu karangan bangsa Arab. Ya kan? Ada kemungkinan itu karangan Muhammad. Ada kemungkinan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Klaim selama ini kan seakan-akan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Maka kita buktikan. Karena Al-Quran berbahasa Arab, mungkin enggak kalau Al-Quran itu dari orang Jawa? Enggak mungkin. Ada enggak Al-Quran yang berbahasa Indonesia? Itu namanya terjemahan, kan gitu kan? Sehingga tidak mungkin Al-Quran dari Indonesia. Yang mungkin Al-Quran itu dari bangsa Arab karena berbahasa Arab. Tapi kita buktikan. Nanti kita buktikan masing-masing. Karena Al-Quran juga berbahasa Arab, katanya dibawa oleh Muhammad, maka perlu kita buktikan juga apakah benar Al-Quran itu karangan Muhammad. Itu untuk meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ngerti jalan menuju iman pada Al-Quran itu bagaimana. Begitu loh. Bukan sekedar kita menerima Al-Quran ini kalamullah titik tanpa mengerti jalannya menuju pada iman pada Al-Quran itu dari Allah bagaimana gitu. Metode kita iman pada Al-Quran itu mendapatkannya bagaimana gitu. Gitu. Oke, pertama kita analisis ya. Karangan bangsa Arab. Yang pertama nggak mungkin Al-Quran itu karangan bangsa Arab. Meski Al-Quran berbahasa Arab, ya Al-Quran bahkan pernah menantang orang-orang Arab agar membuat ayat yang semisal Al-Quran. Nggak mungkin. Ya, coba yang paling cepat kalian buka Al-Baqarah saja. Al-Baqarah yang mengatakan bahwa wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim misli. Halaman 4. Kalau Al-Qur'an saya halaman 4 ya. Coba buka halaman Ayat 4. 23. Nah, ayat 23. Al-Baqarah ayat 23 kalian buka. Jadi kalau kalian masih ragu, ini tantangan Al-Qur'an pada orang Quraisy pada waktu itu. Sekarang pada kita semua bahkan, kalau kalian masih ragu terhadap Al-Quran ini, terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, maksudnya adalah Al-Quran, maka datangkanlah satu surah saja. Fa'tu bi suratim mim misli, yang semisal Al-Quran. Mampu nggak kalian? Bahkan silakan kalian kerjasama membuat Al-Quran tandingan. Bisa nggak? Nggak bisa. Fa'ilam taf'alu, walam taf'alu. Nggak bisa. Selamanya nggak bisa. Nggak bisa ini bukan berarti orang-orang Quraisy pada... Tidak bisanya ini bukan berarti orang-orang Quraisy pada waktu itu tidak melakukan. Enggak. Mereka berusaha untuk membuat Al-Quran tandingan pada waktu itu. Ya. Ada Musailamah Al-Kadzab. Ya, yang berusaha membuat Al-Quran tandingan. Ya, mereka bikin syair. Ya, al-fil wa ma huwa fil, itu yang itu gajah, binatang yang sangat besar, hidungnya panjang, telinganya lebar itu. Jadi mereka berusaha membuat, tapi malah jadi bahan ketawaan, jadi malah bahan bulian itu. Semua orang tahu kalau gajah itu binatang besar, itu kan. Jadi ada yang berusaha membuat tandingan Al-Quran tandingan, tapi tidak mampu untuk semisal Al-Quran, itu nggak mampu, sehingga Al-Quran menjadi mukjizat melemahkan yang selain Al-Quran. Iya, gitu ya. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Berikutnya adalah Al-Quran karangan Muhammad. Al-Quran karangan Muhammad SAW ini juga nggak mungkin. Mengapa nggak mungkin? Karena Muhammad ini adalah satu orang di antara orang-orang Arab yang ada pada waktu itu.
Nah, orang-orang Arab yang banyak saja nggak mungkin, apalagi hanya satu orang. Logis nggak? Orang banyak saja nggak mungkin bisa membuat, apalagi hanya satu orang. Kalau ngangkat batu, satu orang dengan orang 10, lebih mudah mana? Orang 10. Kenapa? Karena lebih ringan jadinya batu itu. Membangun rumah, orang banyak dengan orang satu. Kan lebih banyak, lebih mudah orang banyak. Nah, ini orang banyak, orang se-Quraisy pada waktu itu, orang se-Arab waktu itu, disuruh, ditantang oleh Al-Quran agar membuat yang semisalnya. Mereka nggak mungkin bisa. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Ya, walan taf'alu pakai lan. Ya, fatakun nar allati waquduhan nas wal hijarah iddat lil kafirin. A'udzubillahi min dzalik. Nggak mungkin bisa. Apalagi ini salah orang Arab. Satu saja. Nabi Muhammad itu cuma sendirian. Nggak mungkin. Apalagi kalau kemudian kita bandingkan antara Al-Quran dengan hadis, kalamullah dengan kalamur Rasul, wah beda sekali. Ya, coba kalau offline itu biasanya Abi kasih contoh ya. Tapi coba ya Bismillah, semoga Allah semakin membuat kita paham. Abi akan berkata, wattaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutun, ini sudah jelas ya. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa bi asayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sama-sama bahasa Arab. Yang pertama dengan yang kedua ada bedanya apa enggak? Kalian bisa mencerna enggak tadi? Atau suaranya putus-putus? Saking semangatnya Abi, suaranya putus-putus. Akhirnya apa? Suaranya kayak robot, Bi. Ya, putus-putus, Abi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini makhluk ya Allah, kabel ini makhluk. Saya ingin menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada manusia ini ya Allah. Saya hanya makhluk juga ya Allah. Jadi pelan-pelan berarti ya. Astagfirullahaladzim. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Kunta nun ketemu tak ikhfa. Ittaqullaha haitsu ma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Khuluqin hasanin tanwin ketemu khuluqin hasanin ketemu hak bacaan izhar. Dengan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian bisa membandingkan enggak? Merasakan enggak? Itu kok ya, gimana coba bandingkan? Mengindra enggak kalian apa ucapan Abi barusan? Dua-duanya berbahasa Arab, yang satu Al-Qur'an, yang satu hadis. Bisa mengindra kah? Halo? Kalian tahu mana yang Al-Quran? Kalian tahu mana yang hadis? Halo? Iya, Bi. Ya, benar, Bi. Terindra ya? Ya. Jadi kalau makanya kemudian wajib bagi kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran itu wajib. Malayatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sehingga kemudian kita bisa membedakan ini hadis, ini Al-Quran. Sederhananya begitu. Beda antara hadis dengan Al-Quran dari sisi bahasanya itu beda, rasa bahasanya itu beda. Sama-sama bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu jauh menghunjam di hati. Kalau bahasa hadis tidak. Ya, Rasulullah menyampaikan apalagi meskipun itu hadis mutawatir, meskipun ada juga yang menuduh Al-Quran itu dari Muhammad, diajarkan oleh Jabir dari gurunya Muhammad punya guru namanya Jabir, orang mana tapi itu mustahil karena dibantah oleh Al-Quran sendiri. Apalagi kita tahu Rasulullah SAW itu ummi yang kisahnya itu Rasulullah
tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi hati-hati, nanti ada pembahasan kita sendiri tentang keummian Rasul itu maksudnya bagaimana. Itu. Jadi awalnya Rasulullah memang ketika disuruh membaca Iqra, Iqra, itu kan, bacalah Rasulullah. Ma'ana biqori'in, aku nggak bisa membaca. Aku nggak bisa membaca. Tapi kemudian diajarin oleh malaikat Jibril. Jadi gurunya Rasulullah itu Jibril, bukan Jabir, gitu ya. Tuh. Dan itu batil. Sehingga kemudian hanya satu kemungkinan bahwa Al-Quran itu firman Allah, kalamullah, dan mukjizat. Al-Quran karangan bangsa Arab batil. Al-Quran karangan bangsa Arab batil. Al-Quran karangan Muhammad batil. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Hanya ada satu kemungkinan. Dan kalau hanya satu, tinggal satu, berarti itu kepastian. Ya kan? Kalau satu kemungkinan itu berarti kan bukan lagi kemungkinan, namanya kepastian. Yaitu Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, kalamullah, mukjizat, dan ini pasti. Yang benar Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mahwal Quran? Al-Quran itu apa? Ya rabadu ulama il-lughati anna kalimat Al-Quran ya masdarun ala wazni fu'lan. Ini kemarin sudah ya. Kalian sudah menghafalkan. Biar waktu kita efektif. Maka ini langsung saja. Ini kan. Al-Qur'anu, kita baca sama-sama. Al-Qur'anu huwa kalamullahil mu'jizu. 1, 2, 3. Al-Quran Al-Munazzalu tilawatan. Baik, ini akan saya evaluasi dulu. Al-muta'abbadu. Sebentar, ya, kalian biar nyambung dengan pertemuan sebelumnya. Ini saya tunjukkan hasil kalian mengerjakan VN kemarin. Al-Qur'anu huwa ini. Kelihatan? Pertemuan pertama kemarin ya. Al-Qur'anu huwa kalamullahi, itu. Terus ini Abi tunjukkan evaluasi kalian. Ini ada yang belum? Silakan mencermati masing-masing, nama masing-masing ada kan? Ini hasil kalian ketika VN. Udah ketemu belum? Udah ya? Definisi Al-Quran kemarin kalian sampaikan dengan VN, hasilnya begini. Oke, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Ini sekilas info saja. Sekarang kita masuk berikutnya. Ya ini, yang warna merah itu kan yang kalian VN kan kemarin. Al-Qur'anu huwa kalamullahil mu'jizu. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu tawaturan wal muta'abbadu bihi tilawatan. Hanya dua yang mumtaz, yang betul 100%. Barakallahu. Tapi nggak apa-apa. Kalian tetap namanya belajar, jangan cepat merasa puas. Harus memiliki kegelisahan untuk selalu memperbaiki terus, ya.
Al-Qur'anu wa kalamullah. Ini Mu'jizu. intinya ini ada 4. Yang satu Al-Quran itu kalamullah, al-mu'jiz. Kalamullahi al-mu'jiz. Dia firman Allah yang menjadi mukjizat. Itu yang pertama. Yang kedua, al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau turunnya bukan kepada Nabi Muhammad, berarti bukan Al-Quran. Kalau turunnya kepada Nabi Isa, namanya apa? Vararakaro. Halo? Namanya Injil. Kalau turunnya kepada Nabi Dawud, namanya Zabur. Kalau turunnya kepada Nabi Musa, namanya Taurat. Kan begitu kan? Itu. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad SAW, namanya Al-Quran. Dan munazzal, artinya turunnya itu berkali-kali turun. Tidak sekali turun, brek gitu enggak. Ya, nanti di Nuzulul Quran kita bahas. Ya, turun pertama surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun kedua surah Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Itu misalnya turun ketiga, turun keempat, begitu kan? Munazzal. Al-manqulu tawaturun. Sampai kepada kita, Al-Quran itu mutawatir. Jadi, semua mengatakan ini Al-Quran. Al-Quran ada Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, ada An-Nas, dan seterusnya. Itu ada Al-Quran. Al-Quran begitu. Tidak ada Al-Quran yang 31 juz. Nggak ada. Atau 29 juz. Semua Al-Quran 30 juz. Al-Quran mana? Coba, antum tunjukkan. Ada nggak Al-Quran antum yang 29 juz? Itu. Namanya Al-Quran itu 30 juz. Itu. Sudah dari sononya. Itu. Al-Quran sampai kepada kita, dari sononya dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kepada kita, bahkan sampai kepada anak cucu kita. Anak kalian sudah punya anak belum? Anak aja belum, Ustaz. Mau cucu apalagi? Sampai pada hari akhir nanti Al-Quran begitu. 30 juz, surahnya berapa? 100? 114. 114. 114 surat. Surah Fatin bukan halaman. Iya. Ya. Tinggal fokus nih. Ya, fokus. Ya, gitu. Nah, sambil belajar fokus dulu, jangan lupa ngechat ya, NIM sama nama. Ya, NIM sama nama. Sebagai bentuk kehadiran nanti habis save. Oke ya. Sampai kepada kita al-manqulu tawaturun. Sampai kepada kita mutawatir. Ya, tidak berkurang, tidak bertambah. Tidak berkurang dan tidak bertambah. Al-muta'abbadu bihi tilawatan. Al-muta'abbadu bihi tilawatan yang membaca Al-Quran itu ibadah gitu. Misalnya membaca minal jinnati wan nas, ini ibadah. Qul huwallahu ahad, itu ibadah. Itu. Makanya kemudian harus ingat bahwa Al-Quran itu 30 juz, di dalamnya ada An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Sehingga sering Abi sampaikan di kakak-kakak kalian, di kelas-kelas yang lain, selama dia muslim sebetulnya dia itu hafal Al-Quran. Nggak mungkin seorang muslim itu nggak hafal Al-Quran, itu nggak mungkin. Randy, dites ya, antum hafal Al-Quran kan? Coba sampelnya Randy ya. Randy, antum hafal Al-Quran nggak? Enggak, Bi. Wow, belum diuji juga bilang enggak. Coba lanjutkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas.
Aduh. Lupa Abi. Siapkan kondisi antum. Tenang, ingat Allah, konsentrasi ya. Ya. Abi yakin antum hafal ini sebetulnya. Ya. Hanya karena mungkin gugup, mungkin kemudian apalagi di depan kamera kan gitu kan. Tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Lanjutkan. Ilahin nas min syarr. Hafal itu, Masya Allah. Hafal itu. Iya kan? Ya Bi. Amin insyaallah. Nah, sehingga kemudian kalau tidak hafal itu nggak mungkin. Meski hanya Anas loh ya. Meski hanya Anas. Siapa lagi yang mau diuji coba? Siapa lagi yang mau latihan? Selain Fatin. Fatin jangan. Fatin sudah biasa. Kopiahnya sudah putih, Pak Haji. Bi, Siapa? Maulidah Hilmi. Oke, Maul. Mana Maul? Kita uji ya. Sebentar, saya cari wajahnya dulu. Maul? Ya, Bi. Antum bersuara, Maul, biar kelihatan, Maul. Udah, Bi. Biar aja, Bi. Jangan anak. Oh, kirain nama antum jangan suka nembak-nembak orang loh ya. Bi, tadi Bian nembak anak, Bi. Iya, makanya itu namanya penjajahan terselubung itu. Tuh, Bian, Bi. Jangan seperti Bian. Bian, istighfar Bian. Bian. Istighfar 5 kali. Astagfirullahaladzim. Asta, bukan asto. Astagfirullahaladzim. Ya, itu. Atau Farid ya, Farid ya. Bismillah ya Farid ya. Coba Farid perhatikan. Lanjutkan ayat berikut. Ini uji coba bahwa kalian itu sebetulnya hafal Al-Qur'an. Meski hanya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, harus disyukuri gitu loh. Harus disyukuri karena yang membuat kita hafal, yang membuat kita lupa itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, siap Farid? Insyaallah. Nah, bismillah ya. Lanjutkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar, sabar, belum itu. Kalau itu sabar Farid ya. Iya. Ya, sebentar perhatikan Farid ya. Lanjutkan ayat berikut. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi khalaqa fasawwa. Walladzi akhrajal mar'a. Itu agak berat ya untuk antum Farid ya. Oke, diturunkan grade-nya. Farid perhatikan. Ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Mumtaz. Udah satu ayat saja. Ya, begitu. Artinya apa? Sebetulnya kita itu punya potensi untuk hafal lebih banyak lagi. Tidak sekedar Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ya. Itu. Artinya apa? Meskipun itu An-Nas, meskipun itu Al-Falaq, meskipun itu Al-Ikhlas, itu adalah Al-Qur'an. Itu adalah kalamullah. Itu adalah Al-Qur'an yang terkandung di dalam 30 juz, 114 surah yang itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada seorang muslim satu pun yang tidak hafal Al-Qur'an. Hafal meskipun Al-Fatihah. Karena setiap hari dia sholat. Sholat itu menghafalkan Al-Qur'an, Al-Fatihah, begitu. Itu harus kita sadari. Itu harus kita ingat, itu harus kita syukurin gitu loh, ya. Gitu. Makanya kemudian
Kita selalu beribadah. Al-muta'abbadu bihi tilawatan. Oke, ya. Lanjut. Nah, ini nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran ada 4 ini. Yang pertama apa? Al-Kitab. Al-Kitab. Yang kedua, Al-Zikru. Al-Zikru. Tirukan. Al-Kitabu. Al-Zikru. Al-Kitabu. Al-Zikru. Al-Furqanu. Al-Furqanu. At-Tanzilu. Tanzilu. Coba dibaca Al-Kitabu yang surah Al-Ahqaf ayat 1 sampai 2 ini. Usman, Maujud Usman? Usman, Syahril Usman tadi sepertinya ada. Aina suratuka? Barakalladzi tarana. Syahril Usman. Hamim. Tanzilul. Yang mana sih? Syahril Usman yang mana ya? Sebentar, kalau online itu begini ya, jadinya harus mencari-cari ini loh. Syahril Usman silahkan dibaca ayat pertama. Ada nggak Syahril Usman? Tadi ada kok. Oke, ada yang lain. Arif Dika. Ayat pertama silahkan dibaca. Suaranya belum ada. Di mute Mas Ian, masih di mute. Masih belum ada suaranya, Arif Dika. Bibirnya sudah bergerak-gerak, tapi soundnya nggak kedengaran. Ah, itu kedengaran baru. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ya. Nah. Tanzilu. Perhatikan bibir Abi. Tanzilu. Ya. Nun ketemu zai itu bacaan ikhfa ya. Baik, jazakumullah khair. Terus ayat kedua, silakan Zidni khairu zadi membaca inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Silakan dibaca. Ya bi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Nazzalna dzikra itu pakai zal. Lahafizun itu pakai zo. Ingat makhorijul zal dengan zo sama. Tapi sifatnya berbeda. Sifatul hurufnya berbeda. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mencucu zul.
Ya, langsung mencucu. Bukan gitu ya. Tuh, jazakumullah khair. Yang ketiga, siapa relawan siap? Diandra. Diandra Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi furqana ala abdihi liyakuna li alaminan nazir. Sadaqallahul azim. Naziro. Kalau diwakofkan bukan nazir, dan Iya. naziro. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, Asy-Syu'ara ayat 192 193. Fal yatafaddal Abdul Khaliq Syahputra. Dibaca dari lensanya aja bisa kan? Dari kameranya, dari laptop atau HP-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Ya. Allahul azim. Jazakumullah ahsanal jaza. Yang lain nanti ya. Ada kesempatan insyaallah. Baik, itu tadi nama-nama Al-Qur'an. Ya, itu tadi nama-nama Al-Qur'an yang memberi nama pada dirinya sendiri. Ya, kita nggak boleh, nggak bisa bahkan memberi nama Al-Qur'an semau kita, nggak bisa. Al-Qur'an kita beri nama apa? Penyejuk hati misalnya. Kita beri nama Kitabus Sudur. Nggak bisa. Itu kan. Sudah ada nama dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu adalah Al-Kitab. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Az-zikr. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. At-Tanzil. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Itu jadi nama-nama Al-Qur'an itu sama kayak nama Allah. Allah punya nama Asmaul Husna. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan langsung melalui Al-Qur'an begitu. Paham tuh? Sehingga kita makhluk tidak mungkin memberi nama-nama sendiri. Merekayasa nama nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa dan nggak boleh. Itu. Kalau nggak bisa itu hukum akal. Hukum akal kita nggak nyambung gitu. Kemudian gimana mau memberi nama sesuatu yang maha segala-galanya? Orang kita itu terbatas, masa mau menghukumi sesuatu yang tidak terbatas? Nggak mungkin. Itu. Sementara nggak boleh itu dari syariat, dari hukum fikih, dari ajaran Allah, dari Al-Quran. Nggak bisa gitu kita memberi nama Al-Quran. Gitu ya, nggak boleh itu hukum wajib sunnah mubah makruh haram itu loh ya. Oke, kita lanjutkan. Adapun nama-nama lain baik itu yang terkategori Al-Quran maupun sifat Al-Quran seperti Mubarak, ya, Al-Hakim, Al-Majid, Yasin, Al-Quranil Hakim itu kan ada dan lain-lain. Nah, itu semua ada di dalam Al-Quran. Itu bisa terkategori nama, terkategori sifat juga bisa. Ya. Itu. Jadi tidak dari manusia
tapi dari Al-Quran sendiri. Oke. Nah, itu terakhir, kan nama-nama sudah, sekarang kita masuk perbedaan Al-Quran dan hadis. Tadi sudah habis sampaikan, ini akan diperdalam nanti ketika kita membahas Al-Quran dan Nabi. Kalau nggak salah pertemuan minggu depan. Ya. Bahasa dan maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran itu bahasa dan maknanya dari Allah. Kalau hadis, maknanya dari Allah, bahasanya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada narasi dan ada isi. Ada lafaz, ada makna, ada bahasa, ada makna. Kalau Al-Quran dua-duanya dari Allah. Ketika Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan bibir ini Bismillahirrahmanirrahim. Ada bahasanya kan? Ada maknanya kan? Nah, dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadis ittaqullah hasmakun tawad bisaliyatal hasanata. Misalnya itu maknanya dari Allah. Tapi bahasanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis. Tapi kalau ceramah ini, ceramah ini, misalnya kuliah ini, itu dari saya, dari manusia. Saya itu. Meskipun kalau diruntut-runtut, ya semoga Allah menerima amaliyah ini, itu insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan hanya menyampaikan saja. Abi ini hanya menyampaikan apa yang pernah Abi ketahui, diajarkan oleh guru-guru Abi, dari guru, dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Itu nanti di pembahasan nuzulul Quran, nanti ada pembahasan itu. Alhamdulillah, bismillah tak hadis binikmah, Abi ada sanadnya itu. Abi punya sanad yang nyambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, periwayatan Al-Quran harus lafaz dan makna. Kalau meriwayatkan Al-Quran harus lafaz dan makna. Makanya ta'awuz, a'udzubillah, a'udzubillah. Ingat, zal dengan zo, itu kan lafaz. Itu kan terkait dengan apa? Bahasa. Itu masing-masing memiliki makna. Kan? Mungkin kalian pernah mendengar iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Iya disyiddah dengan iya yang tidak disyiddah. Yang satu menyembah kepada Allah, yang satu menyembah kepada matahari. Ini gitu. Salah melafadzkan bisa mengandung makna yang salah juga. Sementara kalau al-hadis meriwayatkannya boleh hanya maknanya saja. Ada hadis kita disuruh saling mencintai, kan gitu kan? Karena apa? Karena perintah Rasulullah gitu kan. Kalau salah seorang di antara kalian mencintai, maka datangilah rumahnya. Idza ahabba ahadukum falyati manzilahu. Itu lafadznya. Maknanya adalah perintah-perintah Rasulullah agar saling mencintai, ya. Karena tidak beriman seseorang kalau dia tidak mencintai sebagaimana kita mencintai pada apa yang kita cintai, kan. Kalau kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana apa yang kita cintai, kan. Kita suka kalau misalnya makan sate, misalnya begitu, ya. Maka tentu teman kita juga kita cintai sebagaimana cinta kita pada sate, misalnya begitu. Ya gitu, ya. Jadi maknanya diwatkan, maknanya saja itu boleh. Tidak harus menggunakan lafaz. Al-Quran mukjizat itu pasti, tapi kalau hadis bukan mukjizat, ya. Hadis bukan mukjizat. Membaca Al-Quran dihitung ibadah, tapi kalau membaca hadis tidak ibadah, kecuali diniati untuk ibadah thalabul ilmi. Beda ceritanya, kan. Kalau membaca Al-Quran langsung ibadah, makanya yang berhalangan dilarang membaca Al-Quran, kan. Yang berhalangan dilarang membaca Al-Quran, kan, begitu kan, di antara pelajaran-pelajarannya. Tapi kalau membaca bukan Al-Quran, membaca hadis, itu bukan ibadah. Kecuali diniatkan untuk thalabul ilmi. Membaca hadis diniatkan untuk thalabul ilmi, itu ceritanya lain lagi. Kalau membaca Al-Quran, langsung niat atau tidak niat, otomatis itu ibadah. Tapi kalau membaca hadis, harus ada pengantarnya, sehingga bisa dikatakan ibadah. Tidak langsung ibadah. Tuh. Baik, Abi kira sampai di sini pertemuan kita. Materinya selesai, ya. Seperti biasa ada kuis. Tapi sebelum masuk kuis, mungkin ada pertanyaan, ada diskusi. Silahkan. Tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bedain hadis ke hadis Rasulullah sama hadis qudsi bedanya apa, Bi? Membedakannya. Iya. Oh, perbedaan antara Al-Quran, hadis, baik hadis Nabawi maupun hadis Qudsi, itu pekan depan ya, perbedaan itu. Hubungan Rasulullah, Al-Quran dengan Rasulullah. Secara sekilas, kalau hadis Qudsi itu periwayatannya langsung pada Allah, ada qala Allah Ta'ala gitu. Tapi hadis gitu. An Rasulullah SAW an Rabbihi azza wa jalla, misalnya begitu. Itu hadis Qudsi. Tapi lebih jelas, lebih detail, insya Allah minggu depan akan kita sampaikan di situ. Sabar. Oke, Bi, terima kasih. Al-akhir? Nabi. Kalau misalnya apa lewat langsung itu harus antri ya. Bisa juga kalian chat lewat kolom chatting ya. Sehingga bisa tertampung semua. Kalau waktu kita habis nanti lewat WA grup bisa. Silahkan. Siapa dulu? Saya mau tanya. Sabar, Gangga sabar. Gangga sudah berkali-kali kesempatannya. Tapi boleh di chat, Gangga. Gangga, boleh di chat ya. Aku mau nanya Ustadz. Ya, Bella. Ya. Kenapa surat Al-Fatihah jadi urutan pertama di Quran, sedangkan surat yang diturunkan pertama Stop. itu Oke, iya. Itu pembahasan di pertemuan keempat kalau nggak salah di Nuzulul Quran. Sabar ya. Ya, itu tauqifi namanya. Itu sudah dari sononya. Kenapa mata di atas, terus kemudian dagu di sini, dan dagu di sini. Seperti itu pertanyaan itu. Tapi itu bagus ya. Menandakan bela kritis ya. Bela berpikir itu. Jazakillah khair, tapi sabar ya. Itu pertemuan kalau nggak salah keempat atau kelima tentang awal dan akhir, awal ayat dan akhir ayat, awal surah dan akhir surah. Sabar. Yang lain? Gangga silakan tanya lewat chatting. Nabi. Boleh tanya Gangga tapi lewat chatting ya. Abian silakan. Terkait ini, Bi, surat An-Nisa ayat 59 yang ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, di situ kan ada ulil amri minkum. Yang dimaksud itu ulil amri itu siapa, Abi? Nah, ini pertemuan di tafsir Al-Quran di semester 2. Sabar ya. Ulil amri itu singkatnya, sederhana jawabannya. Kalau mau mendetail memang harus belajar lebih intensif ya. Habis senang sekali, kalian sangat antusias ya. Semoga Allah menerima amaliyah ini ya. Jadi ulil amri itu sederhananya jawaban singkat itu khalifah. Itu pemimpin kaum muslimin sedunia yang menerapkan hukum-hukum Islam dan menjaga keamanan kaum muslimin. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu pasti ulil amri. Itu tapi itu materi tafsir ya. Nanti di semester 2 kalau mau detail begitu. Atau Japri misalnya kita komunikasi lebih intensif Japri. Ya, itu bisa. Iya, Bi. Tapi sederhananya begitu. Jawaban singkat, jelas dan selesai. Oke, yang lain. Syukran, Nabi. Ya, jazakumullah khair. Wa syukran alal wajib. Ya, nggak apa-apa. Silahkan yang lain. Mana chattingnya, Gangga? Nggak ngechat. Ya udah, boleh Gangga kalau mau tanya silahkan. Biar bagi-bagi gitu loh ya, maksud saya itu. Iya, saya ngetiknya lama, soalnya keyboardnya Oh bermasalah. gitu. Ya, semoga keyboardnya sehat-sehat lagi ya. Iya, Kak, lebih enak ngomong langsung. Tapi Kakak. suruh ya udah. Iya kak. Nggak apa-apa, astagfirullahaladzim. Silahkan Gangga. Ini kesempatan antum. Langsung aja nggak apa-apa, silahkan. Ya udah. Pak Ustadz kan tadi bilang bahwa ketika turun surat Al-Alaq ya tentang Iqra gitu kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak bisa membaca. Nah,
apakah setelah turun ayat itu Rasulullah sudah bisa membaca apa masih tetap seperti sebelumnya tidak bisa membaca? Itu yang menjadi keraguan saya. Oke, pertanyaan sudah ditangkap, tapi jawaban sebetulnya ada pada antum. Maksudnya antum itu kalian. Abi hanya ingin memoderatori kalian. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Gangga, silahkan. Ini sebetulnya ada di materi Nuzulul Quran. Nuzulul Quran, pertemuan keempat kalau nggak salah. Tapi secara singkat, secara jelas, karena ini mudah. Ini mudah. Ini dekat sekali dengan kita sebetulnya. Siapa bisa membantu Abi menjawab? Kalian tahu sebetulnya, tapi mungkin karena belum diselentik aja, belum diciwol aja, sehingga kalian lupa. Fatin yang menjawab, ayo. Kalau jawabannya pas, nggak usah ujian, dapat nilai A. Waduh, pertanyaannya apa? Ternyata masih harus diulang lagi pertanyaannya. Ketika Allah menurunkan Al-Alaq, dengarkan, ketika Allah menurunkan surah Al-Alaq, surah yang pertama kali turun, itu kan Rasulullah kan ummi, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Nah terus, bagaimana tuh kemudian Rasulullah kok bisa ngerti Al-Alaq itu adalah Al-Quran, Al-Alaq itu kan begitu ceritanya kan? Abi, lebih tepatnya apakah setelah itu Rasulullah bisa membaca gitu? Membaca Iya. Al-Quran gitu. Iya. Rasulullah kan ummi, awalnya kan Rasulullah ummi. Ketika turun Al-Alaq itu kemudian apakah Rasulullah itu kemudian langsung bisa membaca? Tidak bisa karena kan Rasulullah sinyal-sinyal ya. Abi sudah memberikan sinyal-sinyal jawaban itu loh ya. Bagaimana Fatin? Di pendapat saya itu karena Rasul itu hanya mendapatkan wahyu. Nah, ketika harus disuruh baca, nah itu hanya baca ikon, tapi dia tidak mengungkapkan. Nah, ketika di Gua Hiro itu beliau itu didampingi sama malaikat begitu. Nah, akhirnya hanya mendapatkan wahyunya aja, dari disuruh bacanya begitu. Begitu pendapat saya lebih. Ya, diterima. Jadi Rasulullah bisanya membaca Al-Alaq itu saja. Ya kan? 3 kali kan itu. Iqra ma'ana biqari'in. Jibril bilang, "Iqra, bacalah." Rasulullah menjawab, "Ma'ana biqari'in." Sampai 3 kali kan? Terakhir, Iqra. Oh, ternyata suruh menirukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya itu dulu pas itu gitu kan. Jadi hanya sebetulnya ini kalau diteliti lebih jauh ada problem transliterasi, problem menerjemahkan dari bahasa Jibril ke bahasa Muhammad sebagai manusia. Apakah Iqra itu membaca seperti kita membaca A, Ba, Ta, Sa, ini Ibu Budi, apalah begitu? Banyak sekali. Cuma sederhananya seperti kita sekarang ini. Iya, terus bagaimana Rasulullah bisa baca Quran gitu? Ya, bahkan ya, afwan kalau misalnya jawaban saya, ya Allah semoga Allah maftah qulubana futuhal arifin. Ya kalau pertanyaan bagaimana Rasulullah bisa, tanyakan pada Rasul, kan gitu kan. Iya kan? Sederhananya begitu. Cuma kan tidak boleh begitu kita. Gitu. Jadi ada pertanyaan, yang pertanyaan itu kita cermin. Ya Rasul, ketika engkau berada di Gua Hiro berduaan dengan malaikat Jibril, pada saat itu bagaimana kondisinya? Kan gitu kan?
Jadi ada wilayah yang akal kita terbatas. Makanya kemudian untuk mendekatkan pemahaman itu kepada kalian, sampai Abi bilang, sampai, ya Allah. Begitu, Gangga. Takbir, Gangga. Allahu Akbar. Kenapa Gangga bisa takbir? Karena ada perintah, ada hitop, ada tadi itu loh. Itu. Berarti itu sudah frekuensinya sama antara Jibril dengan Rasulullah SAW. Berarti kita nyambung, Gangga, gitu. Seperti itu sederhananya. Setelah ini apakah Gangga bisa takbir lagi? Coba takbir, Gangga. Gangga, monitor. Kok terputus? Ya, Bi, itu gambarnya nggak bergerak. Berarti wahyunya terputus ini. Misalnya begitu. Ini misal ya. Astagfirullah. Takbir, Gangga, takbir. Takbir, semua takbir. Takbir. Nggak jelas suaranya, Abi. Putus-putus. Ayo, 1, 2, 3, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, semacam itu sebetulnya kan. Jadi, kita bisa takbir, itu bukan semata-mata kita. Ada unsur Allah, kan? Ingat. Allah itu maha segala-galanya. Ya. Abi ketika menjelaskan pertanyaan-pertanyaan kalian, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bukan semata-mata Abi, tapi karena ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, ya. Paham tuh? Kalau misalnya dengan suara terkendala sinyal, dengan suara terkendala harus antri bertanya macam-macam, silahkan kalian chat, ketik ya lewat chat, bisa lewat chat. Kita diskusinya. Bisa juga melalui kolom chat atau di WA group ya. Di WA group. Di WA group kalian, WA group loh ya, WA group kita. Kelas Ulumul Quran 1 ya, di situ. WA group. Sekarang Abi akan sampaikan kuis ya, kalian kerjakan. Kuisnya ini kelihatan? Dalam rangka mengenal, menghafal, dan memahami Al-Quran, khususnya juz 30, maka sebutkan karakter-karakternya. Ada berapa surah di juz 30, berapa halaman, berapa baris, dan sebagainya. Tugas. I love you, tugas. Ini anggap aja ini ibadah, bro. Ya. Semua mata kuliah pasti masih tugas ya. Anggap aja ini membaca Al-Quran gitu, melihat. Karakternya apa, Bi? Hah? Bagaimana? Tapi Abi suka kok, Abi suka, nggak apa-apa. Ya, kita belajar bersama-sama ya. Ini, tapi ini nanti ngumpulkannya lewat Japri, ke nomor Abi ya, Japri. Ya. Kalian buka Al-Quran, belajar sambil belajar, ingat Al-Quran, ingat, ini kita belajar bersama-sama Al-Quran, itu nanti di Japri ya, itu. Bukan di grup, tapi di Japri. Di grup, Abi hanya menyampaikan ini yang sudah gitu. Ya, ini kan Al-Quran bro, ya ini kan bukan semata-mata tugas. Kita belajar bersama gitu. Tapi kalau seandainya tidak juga nggak apa-apa ya. Tapi Abi ingin mengukur gitu saja, mengukur bagaimana materi yang Abi sampaikan ini dari Allah Subhanahu wa taala ini tertangkap oleh kalian, itu saja. Sinyal kita sama apa belum gitu. Frekuensi kita sama apa belum gitu. Itu. Tidak harus saklek ya, tidak harus semampu kita. Semampu kita saja. Sebenarnya bukan tugas sih, kuis namanya. Kuis ya.
Siap begitu? Nanti akan Nabi share di grup WA. Terus kalian kerjakan semampu kalian sampai sampai sebelum pertemuan minggu depan ya, sampai mungkin Jumat atau Sabtu itu silahkan ya, masih lama waktunya, santai saja. Jadi yang dimaksud karakter itu, misal Al-Quran ada berapa juz? 30 juz gitu kan. Karakter itu semacam itu. Apa yang kita temukan tentang Al-Quran, kita bisa mengidentifikasi itu karakter. Itu maksudnya itu begitu. Ciri-ciri deh, ciri-ciri atau tanda-tanda, ciri-ciri Al-Quran. Tapi ini khusus juz 30 loh ya. Juz amma itu. Di juz amma ada berapa surah? Misalnya. Surah juz amma itu dari apa sampai apa? Dari amma yatasaalun. Itu. Tidak harus diketik dalam kertas, tidak harus. Tidak harus ditulis melalui email, kirim, enggak harus. Misalnya kalian mau VN, misalnya di grup mau VN lewat WA misalnya, itu silahkan. Misalnya mau ketik di WA gitu, tapi japri ya, tapi japri semampu kalian, semudah kalian bisa melaksanakan itu. Jangan anggap ini sebagai beban, tapi anggap ini sebagai ibadah itu. Ya. Kan kita sudah punya grup Ulumul Quran itu, tapi tolong tidak di grup ya. Tidak di grup tapi di wapri ke nomor Abi. Ya. Ustadz Afwan ane gak ikut listrik di rumah lah padam, HP ane jadi lo. Si Maulida juga gitu. Maul. Kan ada nama Maulida 2 ya. Maulida Ikhwan dan Maulida Akhwat. Yang Maul ini. Gitu. Jadi kuis pertemuan kedua ini kalian bisa kumpulkan semampu sesederhana kalian lah. Semungkin kalian bisa kumpulkan. Bisa VN misalnya lewat nomor pribadi Abi ya, lewat nomor tidak di grup ya, ngumpulkannya tidak di grup, bisa VN atau kalian bisa nulis di WA ke nomor Abi jawaban-jawaban itu tentang karakter Al-Qur'an juz 30 tadi, tentang juz 30 saja ya, juz 30 saja. Misalnya di juz 30 itu ada berapa surah misalnya, ada berapa baris misalnya. Kan ingat di situ kan banyak sekali surah-surah yang ada di dalam juz 30 itu kan yang paling banyak kan di juz 30. Kalau di Al-Baqarah kalau di juz 1 itu kan hanya ada 2 surah, Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Iya kan? Kalau di juz 2 hanya ada 1 surah yaitu Al-Baqarah saja. Tapi di juz 30 ini di situ banyak sekali surah yang numpuk kan gitu kan. Cuma kalau kita pelajari betul, yang paling mudah dihafal itu justru juz 30. Itu. Begitu ya, fahimtum? Insyaallah ya. Barakallahu fikum, semoga Allah memudahkan amaliyah kita bersama untuk membersamai Al-Qur'an, untuk mencintai Al-Qur'an, untuk kemudian menjadikan kita Al-Qur'an gitu, Masya Allah ya, menjadikan kita selalu dekat dengan Al-Qur'an. Allahumma amin. Baik, begitu. Mulai sekarang bisa dikerjakan, kita bisa tinggalkan Zoom ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita pindah ke WA group. Nanti tapi nanti santai saja nanti. Sekarang kan dirosah ya. Sekarang kan jadwal dirosah, seharusnya tafsir Jalalain ya kan. Tapi kita tukar karena Al-Qur'an dulu baru tafsir kan. Nanti tafsir santai aja, kita masuk mungkin jam 8:04 atau setengah 9. Terima kasih, silahkan ya. Kuliah kita sudah selesai. Ya, subhanakallahumma bihamdika. Tadi sudah ya. Sudah selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya masih boleh, silahkan. Santai tapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mau tanya, Bi. Ya, boleh. Kan nanti yang tafsir Jalalain itu wajib masuk, Bi. Soalnya aneh nyambi ini toko. Bisa aja. Kan kalau Zoom kan bisa disambi kan? Oh iya, enggak kan sambil jaga toko gitu. Iya, boleh. Ya, Bi. Boleh. Boleh saja. Tapi jangan di kamar mandi ya. Zoom di kamar mandi. Itu ada viral tuh di WA video viral tuh, ya Allah, astagfirullahaladzim, sampai segitunya. Yang Zoom di kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Bandung, Bi. Bandung gitu ya. Bian itu, Bi, Bian. Halo. Kebiasaan lama itu. Tunjuk, Bi. Astagfirullah. Menjajah orang lain itu namanya. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Istighfarnya juga yang benar ya, jangan asto tapi asta. Astagfirullah. Hal azim. Astagfirullahalazim. Kuliah kita sudah selesai loh ya. Kalau kalian ada aktivitas atau ada apa, boleh meninggalkan di sini. Jangan lupa kuis tadi ya. Kuis tadi untuk mengikat kita, untuk menjadikan kita semakin dekat dengan Al-Quran dan materi ini. Atau kita tutup aja ya Zoom-nya ya. Terima kasih. Tadi siapa co-hostnya? Yang co-host tadi siapa? Nadia co-host. Terima kasih ya Nadia ya. Mana Nadia? Tadi jadi co-host. Oh itu ya. Besok-besok yang masuk pertama jadi co-host ya, karena membantu Abi. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Abi tutup. Zoom-nya Abi tutup ya. Kita kuliahnya masuk ke WA group.